Oke, informasi terkait dengan pasien dirawat di rumah sakit dengan keluhan lemas, maka adalah dengan tanya langsung ke pasien. Ibu Caroline, maaf, ini Ibu, apa yang Ibu rasakan hari ini? Atau Ibu masuk rumah sakit, kenapa Bu? Gitu. Oke, Ibu terus menjawab, saya lemas Mas, ada gatel, ada sesak, ada mual muntah gitu Ros. Bagaimana kondisinya kalau jam segini dia tidur? Karena jam 8 minum obat. Jam 7 dia makan, jam 8 tidur karena minum obat, terus jam segini jam nggak boleh besuk karena pasien istirahat sampai jam 11. Gimana Ros? Wah pasiennya tidur. Ah cabut ke Vivo. Gitu Ros. Bagaimana kalau dia tidur? Gimana yang kamu akan tanyakan? Oke. Adalah terima kasih Ros. Berarti tanya keluarganya. Kalau dia datang sendirian karena keluarganya lagi shifting, pasien itu kadang bahkan dirawat tanpa bareng keluarga. Keluarganya yang mana juga nggak tahu karena ternyata keluarganya mandi. Jam segini ki jam keluarga mandi, sarapan, cari makan, bikin kopi dan yang lain. Laundry dan yang lain. Jadi teman-teman kalau saya ngomong itu real, benar-benar real di lapangan seperti apa? Karena saya merawat orang tua, saya juga klinik di rumah sakit, jadi saya tahu jam-jamnya seperti apa polanya. Gitu. Nah, bagaimana kalau tidak ada yang ditanya, Mas? Dia tidur dan ditanya, nggak bisa ditanya dan nggak ada keluarga yang menunggu. Oke, maka hal-hal kayak gini sebenarnya sudah pernah ditanyakan oleh siapa? Ketika masuk, ketika screening, pasien tidak mungkin ujuk-ujuk dari depan langsung ke bangsal, tidak mungkin, pasti ke IGD dulu. Ya toh, di IGD bentar-bentar silahkan dirawat dulu kan gitu, dimasukin ke bilik dulu gitu toh. Mbak, ini yang nganter toh, silahkan duduk dulu, ditanya-tanya sama perawat. Nah, perawat itulah dia akan melakukan screening. Ya, screening di situ akan ditanya, ini kenapa kok dibawa ke rumah sakit? Oke, ibu lemes, sesek, muntah. Ibu juga ngeluh gatel kemarin selama seminggu. Oke, nah maka perawat akan mencatat itu. Nah, catatan itu akan muncul di RM, rekam medis, ya sebagai screening awal. Maka screening dilakukan oleh perawat tadi sebelum kita datang. Sudah ada datanya itu. Maka kita bisa nggak tanya sama perawat? Bisa, tapi izin, bukan tanya. Permisi, Bu, nurse, suster, atau kalau bisa biasanya lebih mudah, Mbak, permisi. Saya boleh pinjam RM atas nama Nyonya RM enggak? Ya, rekam medis atas nama Nyonya RM atau tidak? Itu kalau rekam medisnya berupa hard file. Di Panti Rapih sepertinya sudah enggak hard file ya, Mbak Rute? Sudah digital semua ya. Masih ada beberapa yang di hard file. Kalau dulu ketika saya praktek di sana semuanya hard file. Jadi saya izin dulu sama kepala nursing di nursing station. Permisi, Bu, saya mau mengkaji Nyonya RM nomor 400. Oh iya, itu berkasnya. Itu tak? Kamu buka tuh apa namanya rekam medisnya. Itu tebel-tebel pakai outner yang tebel-tebel banget. Ya, dibuka. Nanti minta lihat screeningnya. Nggak usah tanya-tanya karena dia bekerja. Toh, kecuali tanya sesuatu yang penting. Ini mana ya hasil laboratoriumnya? Nggak usah tanya. Kalau nggak ada memang belum ada. Ya, tapi kalau memang ada, silahkan cari. Ingat, mereka menyusun berkas sesuai dengan tanggal. Jadi yang baru pasti yang ada di atas. Ya, ditimpa tanggal baru gitu. Kalau ada hasil RM, maaf, kalau ada hasil biokimia kok banyak, tanggalnya beda-beda, diambil semua apa yang paling baru? Kalau yang paling baru cuma ngecek HB, yang lama ngecek gula darah. Kamu ngambil yang paling baru apa? Gimana? Hmm? Maka yang akan teman-teman harus
Ini di sini akan ada biokimia, indikatornya. Indikator. Mau apa? Misalnya mau HB, ya udah nggak apa-apa. Di sini ada tanggal ukur. Terus di sini ada tanggal ambil tanggal ambil hari ini, tanggal 13 November. Tanggal ukur kapan? Ya, nggak tahu. Maka ngecek dulu HB ini diukurnya kapan. Oh ternyata tanggal 9. Ah, di sini tanggal 9. Sorry. Di sini 9 November. Terus di sini hasil ukur. Ini sementara dihapus dulu. Ini kalau nggak ada perbaruan. 9 November berapa hasilnya? Misalnya 9,8. Terus kemudian di sini ada glukosa dalam puasa. Tapi di sini nomornya 10. Ya nggak apa-apa. Karena yang paling baru ini. Tapi kalau misalnya ada sequence data, kita di sini ada tanggal 9 November. Ini kan ketika assessment. Ya kan? Ada istilah pre-assessment. Karena kamu kan nanti 3 hari mengunjungi pasien dan memonitoring pasien. Data ini masih dipakai nggak? Nomor 9. Masih akan terpakai atau tidak? Masih sebagai data awal. Terus kamu akan pre-assessment tanggal ambil data. Tanggal kapan? Tanggal 12 November. Berapa hasilnya? Dari 9,8 kita yang bisa menjadi 10,5. Jadi dalam 3 hari tambah sekian. Terus ini tanggal 9, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada GDP lagi, terus ini tanggal 11, tanggal 12, kok banyak GDP dicek setiap hari sama berapa? Ya kalian nggak usah ngambil semuanya, ya kebanyakan nanti laporan. Ngambillah paling enggak ketika awal kasus itu sama ketika mengambil data paling terbaru. Gitu. Terbaru berapa? Tanggal 12, 13 November ya sudah. Kan ini datangnya dia datang misalnya 5 November. 5 ke 10 kan jauh tuh. Bisa jadi sudah ada data 5 kali tuh. Nah, yang kamu ambil dari misalnya ketika 5 November aja di awal ketika dia pasien datang sampai 13 November. Terkait dengan 6, 7, 8, 9, 10. Kalau memang terlalu banyak, tidak usah. Terlalu banyak. Kamu bukan perawat. Kalau yang mencatat ya sekian. Dan per jam, tekanan darah 2 jam sekali dicatat. Kamu kita nggak usah begitu. Karena tekanan darah itu banyak banget katanya. Kemudian data awal, ketika kasusnya masuk, gitu kan, pasien datang dengan hipertensi berapa sekian, yang udah tidak dicatat. Terus kan kamu datang tanggal ini 13 November jam 10. Terakhir kali perawat ngecek tekanan darahnya tadi jam 8. Kan? Misalnya ada tekanan darah di awal kemarin tanggal 5 November dia misalnya 140/90, sekarang tanggal 13 November tapi jam 8. Berapa? Oh misalnya sekarang 130/8. Ya sudah. Lupa ada yang jam 5, ada yang jam 3 pagi. Kebanyakan nanti katanya. Ya. Jadi awal dia masuk dia mesti salah. Sama awal kamu kunjungan paling baru perkara nanti siang kan kamu datang lagi dong. Tidak ada lagi tuh datanya kamu sudah dapat. Ya, bagi yang ketika awal kecuali ketika mau monitoring. Kan kamu kunjungan monitor jam berapa? Jam 11 sudah data paling baru kamu datang. Ya, jadi kamu mencatat ketika kamu benar-benar sama pasien saat itu data yang paling baru kamu. Kalau perawatnya masih lagi dia model sih, kan belum dicatat tuh. Belum dicatat dulu aja. Itu baru data paling baru. Gitu ya, yang di kalau diperhatikan adalah data yang baru ya. Ya,
Ya, itu terkait dengan video. Nah, izin ke perawat, permisi, sus, saya izin pinjem, buka, catat, nggak boleh foto. Ah, kan biar nggak ribet, lab biokimianya kan banyak banget, mending saya foto aja kan gitu. Tapi nggak boleh catat. Jadi makanya silakan teman-teman bawa bawa buku, ya, bawa buku isinya catat, buku sama bolpen, silakan nyatet banyak. Tirulah teman-teman koas, dia koleksinya bolpen, ya. Itu kalau koas mau konsul dia bolpennya sesaku isinya bolpen semua. Dok mau konsul. Saya kan pernah gabung sama koas. Dok mau konsul. Oh ya, kan minta tanda tangan tuh. Mana? Bolpennya. Berani minta? Ya nggak berani dok. Wah, nanti saya dok mau konsul. Wah, jadi koas itu bawa bolpen banyak. Gizi harus kayak gitu juga. Bukan setoran bolpen ke saya atau ke guru, tetapi setidaknya konsul. Ya, terakhir-terakhir ini mahasiswa itu tidak konsul ke dosen, ya, tidak konsul ke ahli gizinya, karena merasa ini gampang, atau mungkin malu, atau mungkin takut konsultasi, ya, tetap konsul. Mau pinjam RM, nah dari RM kalian akan dapat screening awal, pasien akan masuk kondisinya seperti apa. Itu nanti di bagian muka. Kalau rumah sakit saya belum tahu mana nih ya, tapi kalau rumah sakit daerah masih pakai yang hard. Rumah sakit yang tipenya C, D itu masih pakai hard. Jadi masih bisa dibaca. Ya, pertanyaannya kamu bisa baca atau enggak itu urusanmu nanti jadinya. Gitu ya, karena mereka menulis dengan cepat biasanya. Nah, kalau enggak ini apa tulisannya tanya aja. Saya boleh tanya enggak ini tulisannya apa ya? Gitu ya. Jangan menduga-duga ini apa. Gitu karena mereka bisa data bisa saja nulis 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 sepemahaman mereka. Itu kalian nggak paham aja gitu bahasanya ya. Masuk dengan Febris itu. Febri, Febrio, Febrin, apa begini ya ternyata tulisannya itu ya. Jadi tidak menggunakan bahasa yang umum, memang menggunakan bahasa yang memang saling dipahami. Kalau kalian nggak paham ya mungkin kalian saja yang memang nggak ngerti, gitu ya. Jadi tanya. Jadi ketemu data itu. Nah, data dari sesak nafas sampai gatal-gatal itu setelah didapatkan, kepake nggak buat kalian nanti? Kepake untuk apa? Misalnya, apa Ros? Kok Ros? Des, diagnosis? No, bukan. Mbak Caroline merasa lemas, mual muntah, sesak nafas, buang air kecilnya sedikit, dan gatal. Apa yang akan saya lakukan dengan informasi itu? Ketika apa, Des? Monef yang gimana, Des? Yang gimana? Oke, jadi kita ngomong sama pasien. Ibu kemarin katanya seminggu lalu gatal-gatal ya kulitnya ya. Sekarang masih gatal nggak Bu? Gitu. Ibu kemarin mau mual muntah, sekarang masih mual Pong? Enggak Mbak, kalau enggak mual kok makanannya enggak habis tadi pagi. Gitu kan kita jadi punya bahan buat tanya. Gitu ya, ini bisa dipakai ketika itu ya. Nah, tentang diagnosis medis GGK sama anemia. Kalian dapat dari mana selain dari kertas yang dibagikan? Karena pasiennya nggak tahu kalau dia anemia atau GGK. Pasiennya nggak ngerti. Apalagi keluarganya. Kalian dapat dari mana? Kira-kira. Yuk, saya. Gimana? Misalnya, nih. Oh, Intan. Intan misalnya dokternya. Gimana? Cek. Dia moving. 3 rumah sakit bahkan mungkin. Yang ada di Bangsal hanyalah perawat.
Yang selalu ada di bangsal adalah perawat. Kalau kebetulan dia visite, dokternya jam setengah 10, dia visite, dia cuma 5 menit visitenya. Gimana Mbak Caroline masih mual muntah? Masih sedih? Masih kayak gini-gini misalnya gitu. Terus sudah enak. Oke, ya cek dulu ya. Oke, dah. Nanti minum obatnya. Misalnya gitu. Dok boleh pulang enggak? Gitu misalnya kan tanya gitu toh. Belum lah ini Mbok besok lagi bulan depan. Kamu belum mungkin bisa tanya, permisi dok, saya kebetulan mengkaji pasien ini. Oh ya, gitu. Saya dari gizi mengkaji pasien ini. Kalau kamu nanya, betul nggak dok, ini pasiennya GGK dan anemia. Nah, itu kamu datang dengan nol gundul dok, dengan informasi yang nol, itu malah nggak enak. Artinya kamu belum belajar banyak tentang pasien ini. Kan itu tanggung jawabmu. Ketika kamu mau ngobrol sama dokter, ngomonglah, dok ini pasien saya nggak bisa makan juga tadi dok. Terus kondisinya semakin lemah. Bisa dikasih apa ya? Atau harus gimana ya dok ya? Oh ya nanti ngomong-ngomong gini-gini gini. Itu aja. Bukan untuk konfirmasi kondisinya pasien. Karena pasien, dan itu dokternya bakal ngomong, baca aja di catatan ini kan ada. Gitu ya, gitu ya Syar ya. Jadi informasi tentang diagnosis medis itu ada di RM, ada di rekam medisnya pasien di awal itu. Di mana ada tulisannya diagnosis kerja, diagnosis aktif, diagnosis medis. Nah, nanti dia akan menuliskan panjang mereka. Menuliskan misalnya gagal ginjal kronis atau mungkin nggak pakai GGK, tapi mungkin pakainya CKD. Nggak pakai CKD, nggak pakai GGK, ESRD misalnya, end renal end stage renal disease misalnya, atau pakai istilah lain misalnya, gitu ya. Nah, kalian akan mendapatkan informasi di situ. Terus RM-nya sekian. Pasien memiliki riwayat stroke sumbatan. Dari mana tahu dia punya riwayat stroke sumbatan 2010? Bisa dari rekam medis. Ingat, semua data rekam medis itu dituliskan oleh perawat ketika dia tanya. Mau konfirmasi ulang, silahkan ke pasien atau keluarganya. Ketika kunjungan, sebagai intermezzo aja. Bu, betul nggak kalau dulu pernah dirawat di rumah sakit? Atau tanya aja, Bu, pernah sakit nggak sih sebelumnya? Kan gitu toh? Nggak tiba-tiba, Ibu betul ya dulu pernah kena stroke ya? No. Nanti dia akan meliding, iya gitu. Atau enggak. Maka tanyanya aja, konfirmasi aja bahwa Ibu pernah di rumah sakit, pernah dirawat di rumah sakit belum sebelum ini? Kalau pernah Mbak, 10-an tahun yang lalu, kan itu 2010, 10-an tahun yang lalu Mbak. Sakitnya apa ya Bu? Apakah sama kayak gini sekarang, gatal-gatal? Kan gitu. Oh enggak, dulu katanya saya kena stroke jatuh. Oke. Nah, kamu baru tanya tuh, melebar kemana-mana. Kalau kalian mau tanya, rumusan asesmen itu kan D, A, B, C, R. Gitu toh? Kamu tanya R dulu nggak apa-apa kok. Riwayat-riwayatnya, riwayat dulu. Nggak harus urut A. Bu, aduh urut A. Kan kuesionernya A, B, C, D. Kalau di Panti Rapih. Kalau di Panti Rapih ada kertas nggak? Pakai kertas atau langsung di monitor? Selembar itu formnya 4C itu tuh, oh masih pakai itu. Nah, ada satu lembar kertas nanti urutannya asesmen A, B, C, D gitu. Kolomnya rengket-rengket kecil-kecil. Tulisannya kecil, status gizinya mau sejempol nggak ada. Biokimia cuma sak baris tok, padahal biokimianya akeh banget. Kalau saya nggak salah. Jadi seakan-akan lagi nulis nih di ning wali. Nggak bisa toh, itu kan bukan ujian. Nah, maka apa namanya bisa ditulis apa yang memang menurutmu penting saat itu. Kan nanti kunjungan lagi. Kan kamu ke pasien bukan cuma sekali aja, yuk sudah selesai. 3 hari paling tidak. Maka nanti ada 3 form toh, ada 3 form paling enggak, tiga edisi form gitu. Ya. Kamu boleh nanya urut, silahkan. Kuesioner itu membantumu, kamu akan tanya apa? A, B, C, D berarti A dulu terkait dengan apa namanya antropometri.
Ukur timbangan, aduh nggak bawa timbangan. Ukur berat badan, aduh pasiennya tidur. Ukur panjang badan, kalau digerakin nanti bangun marah. Gitu? Nah, maka boleh ke ngisi yang ada dulu. Kalau pasiennya tidur, bisa dapat A atau tidak? Enggak. Antropometri, pasiennya tidur. Sus, itu pasiennya tidur ya? Iya, dari tadi tidur. Kenapa dikasih obat tidur? Biar tenang. Semalam histeris, teriak-teriak, dikasih obat tidur. Bisa dapat A atau tidak? Desti bilang enggak. Bisa dapat data A atau tidak antropometri? Pasiennya tidur, karena dikasih obat tidur, obat penenang bahkan. Ini saya barusan dari Gracia nih. Pasiennya histeris. Besok kalau kalian ke Gracia, saya seneng. Nyaru tau, bisa nyaru. Kenapa dia? Saya stres, Pak. Teriak-teriak gitu tuh. Enggak apa-apa. Nyaru tuh me- me- berperan, meniru, meniru. Gimana? Pasiennya tidur. Bisakah dapat data antropometri? Gimana caranya? Iya, direkam medis lah. Ngapain susah-susah? Antropometri dicari sama perawat. Walaupun kita nggak tahu dia sudah ngukurnya benar atau tidak. Kalau pasiennya bangun, silakan konfirmasi. Kalau bisa diukur ulang, silakan ukur ulang. Saya sensitif dengan berat badan seseorang. Maka ketika di RM saat itu tertulis 60, nggak mungkin berat kayak Caroline dia Renata. Betul. Ini berat badannya 60. Nggak mungkin. Saya tanya, Mbak, betul berat badanmu berapa terakhir kali nimbang? Oh, sebulan lalu, Pak. Oh ya, sebulan lalu berapa? 60, bayar di puskesmas. Bayar 500. 60. Oh ya, sebulan lalu sampai hari ini beda nggak kira-kira ya? Sama aja, Pak. Masih segini-segini aja. Iya. Berarti nggak naik dong? Enggak. Nggak turun juga dong? Enggak. Saya nggak bawa timbangan. Nah, nggak ada perubahan sama sekali. Enggak gini-gini aja, Pak. Oh, 60. Iya, 60. Maaf. 40. 40 terus? Iya, oke. Maka yang tertulis di RM kan berarti salah. Karena dia mungkin Mbak Dea ketika dirawat dibawa ke IGD, dia dalam kondisi kejang. Kan nggak sempat ditimbang. Ya cuman tanya sama yang nganter toh, itu berat badannya pasien tadi berapa? Kayaknya 60 deh. Oh iya 60. Oke, itu doang mungkin. Nah, maka jangan digunakan data itu kan ketika mengukur status gizi, karena status gizi kan dicari untuk apa nanti? Kepentingannya, urgennya untuk apa? Status gizi kok sampai dicari? Hmm? Kita nanya berat badan, tinggi badan, kan untuk cari status gizi. Itu untuk informasi untuk apa? Status gizi. Selain untuk diagnosisnya, informasi untuk apa? Buat kita. Apa? Iya. Kalau dia 60, kan berarti dietnya nanti overfeeding. Buat perawat mungkin nggak begitu penting terkait dengan itu karena bukan kompetensi secara langsungnya dia. Tapi buat kita itu penting. Sebenarnya penting juga buat dokter karena akan menentukan dosis obat. Dosis untuk 40 kilo sama dosis untuk 60 kilo. Beda. Dietnya juga akan beda. Gitu toh? Nah, maka kita bisa konfirmasi ulang. Maka saya sudah wanti-wanti, semua dari depan di sini ada Ivan, Elena, sampai pojok dan yang lain depan wajib bawa metelin. Pak wajib punya pita sakir. Ya, pita apa namanya? Pita ukur lila. Sekarang ada yang baru pita lilanya. Batasnya sudah agak lebar dikit. Ya, pita lilanya ada yang baru. Mau pakai pita lila yang panjang 0,5 meter juga boleh. Ada, tapi harganya lebih mahal. Tidak wajib juga. Jangan ngandel punya ahli gizi karena ahli gizi kan juga punya sendiri untuk dirinya sendiri. Ya kalian bawa kasih nama. Nanti diakuin ini punya rumah sakit toh gitu. Dan ya bawa sendiri
Kan jasnya kalian ada sakunya gitu enggak? Nah, pita sama metlin, paling tidak itu. Enggak usah repot-repot bawa timbangan. Enggak usah repot-repot bawa stadiometer atau bahkan mungkin mikrotoa. Enggak usah. Ya. Kalau untuk tinggi badan, kan nggak akan berubah. Kamu 1 tahun lalu sama sekarang kan ya segini-segini aja tuh Karolin tuh. Tapi kalau berat badan kan mungkin fluktuatif, gitu ya. Itu jadi eh, antropometri, biokimia, clinical fisik itu bisa didapatkan di mana? Di rekam medis. Artinya sudah kunjungan ke pasien belum? Artinya kamu perlu kunjungan ke pasien belum? Untuk dapat ABC. Nggak usah. Artinya, kalau teman-teman pagi ini harus visite, mampir ke mana dulu? Ke nurse station atau ke pasien langsung? Nurse station dulu. Habiskan waktumu di nurse station karena datanya banyak di situ. Kan gitu. Kecuali datanya mau dipinjem. Dik, cepetan dik mau dipinjem dokternya mau visita ya. Kasih ke dulu. Kan dia mau visita. Nanti kalau visita dia bawa RM-nya. Sama perawatnya megangin. Kamu nggak usah minta. Sos, tolong pegangin dong. Nggak usah. Saya mau visita. Nggak usah. Lu siapa? Kan gitu. Ya. Nah, kalau dokter dia akan datang dengan membawa catatan kecil mungkin. Atau semua catatan juga ada di perawat. Kemarin harusnya gimana? Kembangannya gimana? Oh iya dok, ini tadi pagi kak gini kak gini. Oh iya, benar baca kak gini. Nanti dia ngomong komunikasinya seperti itu. Kamu nggak usah tiru-tiru, gitu tuh. Nah, tapi kamu habiskan waktumu di nurse station dulu untuk mengkaji antropometri, biokimia kan di sini juga pinjam hasil labnya. Kalau mau tanya, boleh. Suster, mbak, mbak perawat, nurse, atau mana lah sebutan yang mungkin beliau cocok. Data labnya memang belum ada yang baru ya. Ini terakhir labnya kemarin gini ya. Yang bertanggung jawab atas berkas itu dia soalnya. Nah, tanya, oh belum, belum ada, baru diambil kemarin atau tadi malam. Oh ya udah. Hasilnya kapan ya kira-kira kalau kayak gitu? Oh, paling besok. Oke, terima kasih. Berarti kan data biokimia kosong. Tidak apa-apa. Tidak harus ada karena biokimia itu penunjang. Bisa jadi hari pertama pasien dirawat ada data biokimia. Sampai kalian 3 hari di situ nggak ada update. Ya apa-apa, mungkin nggak penting. Jadi nggak harus ada update data biokimia, gitu ya. Nggak harus, saya boleh minta nggak sih sama laborannya? Gitu. Nggak usah. Ya kalau memang nggak ada, ya nggak ada. Gitu. Jadi ABC itu didapatkan di nurse station. Artinya sebelum ke pasien sudah kulaan data banyak toh di catatan kalian. Catat itu selengkap-lengkapnya di bukumu. Tidak boleh difoto. Saya sudah wanti-wanti, tidak boleh difoto karena nggak boleh main HP. Kalau perlu malah nggak usah bawa HP, kecuali untuk dokumentasi Comstock. Kalau untuk dokumentasi Comstock ya kamu datang hanya untuk Comstock aja kan gitu. Maka HP dalam mode silent, kamu sakuin boleh, kamu tinggal di tas juga boleh. Tapi nek hilang yo tanggung sendiri. Ya, karena besok kan gabung-gabungnya kemarin sama mahasiswa lain gitu kan ya, ada ruangannya gabung-gabung dan nggak ada loker kunci kan nggak ada tuh. Gitu. Jadi tas cuma temblakrak gitu ya. Gitu. Tidak disarankan juga kalian ngambil gitu kan? Nah, disarankan ngambil. Ya, tidak disarankan walaupun kepingin. Ya. Rasa ingin memiliki kan tinggi. Kali aja. Godaan itu selalu berat ya, selalu ada. Oke, itu jadi AB sih. Nah, ketika kalian mau mendata D, monggo itu baru ke pasien atau ke keluarganya. Tapi pastikan pasien dalam kondisi tidak tidur. Kalau pasien tidur, jangan kamu bangunin. Oke, itu jadi permasalahan tersendiri. Karena kalau misalnya pasiennya tidur, ya sudah, kamu baru dapat ABC, nggak apa-apa. Baru nanti ke pasien lagi sejam lagi. Kan kalau kalian ke bangsal besok, jadi nanti Pak,
D. Iya kan kalian udah A, oke. Ini sama D. Ini sudah dapat. Tinggal ke ruangan untuk ambil dietary history. Saya mau wanti-wanti sama kalian, dietary history tidak hanya berupa recall ataupun Comstock. Ya toh? Kalau Comstock sekarang jam setengah 11, kan kamu datang ke pasien untuk cek Comstock apa? Kan nggak ada. Comstock tadi pagi sudah diasali. Recall juga kan sudah dapat tadi. Recall bisa dilakukan mungkin bukan pagi hari, tapi sorenya. Jadi biar dapat siang, biar dapat pagi. Kalau dari sekarang kan data kemarin, kita kemarin sudah datang. Jadi recall ketika kita sudah kunjungan kedua ketiga barangkali konfirmasi. Kecuali ketika datang. Kualitas sama kuantitas. Kalau kualitas ini di form 4C, C4, 4C, itu sudah ada keterangannya. Pasien makan apa aja, berapa kali, susunya apa, minumnya apa. Dan mungkin ya karena setiap rumah sakit ini beda-beda. Kalian cuma tinggal klik pedas, asin, asam, panas, dingin, es, minum apa, kopi, teh, dan yang lain. Itu tadi tinggal tes print kasih jadi tablet. Tapi jangan mengandalkan pertanyaan di situ aja. Karena formnya itu kecil-kecil, cuma selembar kecil-kecil. Artinya kalau pasiennya kena gagal ginjal, pasien KKM, bisa jadi kan dia minum suplemen lah, obat sembarangan lah, jamu lah, yang dijual bebas dan yang lain. Itu nggak ada di sini nih. Jadi kalau kamu cuma tanya di sini ada mungkin ada teh, kopi, air putih, susu. Nah, sudah pantau. Tapi terkait dengan kebiasaan minum jamu, kebiasaan minum obat, tidak akan terjadi. Dia perlu nambah sendiri tidak apa-apa. Misalnya ini suka minum jahe, terus minum alkohol plus. Ya, ketika nanya-nanya kayak gini, ini jangan cuma bicara tentang kualitas saja. Ini data penting. Kalau formnya kecil nggak cukup, kok tulis di kertasmu. Jadi dia suka jahe 3 kali seminggu, terus alkohol 3 kali seminggu. Berapa kali? Berapa sisi? 1 sampai 2 cangkir. Misalnya ini 1 sampai 2 gelas. Oh, ditulis. Seperti Pak, jadi untuk mengetahui apakah kualitas dietnya itu bikin dia sakitnya, untuk mengetahui etiologinya, gitu ya. Terus datanya yang diambil kapan? Ini tanggal 13 November. Nanti besok kan kamu kunjungan lagi, kan nggak perlu tanya kualitas lagi, kan sudah ditanya. Pasien masuknya tanggal 12 November, yang inpatient. Dirawatnya tanggal 12 November, 13 sampai kualitas. Kuantitas. Kuantitasnya kan pakai recall. Recall 24 jam. Tapi ketika monem, kamu cukup ketika monem yang datang setiap hari, kamu cukup melakukan Comstock rutin. Comstock rutin kan pada akhirnya ketika digabungin 3 kali jadi recall. Comstock itu kan nanti ada menu sarapan, menu siang, menu sore. Ya. Nanti kalau di rumah sakit, misalnya terapi, itu sudah ada form monitoring ya Pak ya. Form monitoring kotak-kotak semua. Nanti di sini ada menu pagi, siang, sore. Nah, dia menunya berapa? Menunya ini tanggal 13 November.
14. Sudah ada datanya, tinggal diisi. Ketika ini sudah terisi sehari, kan sama aja record 24 jam. Jadi ketika mau lab, umurnya konsol. Nah, ketika konsol bolehlah kondisi sudah kenal tuh, sudah teman-teman ada dua bangsa, satu bangsa 1 minggu, jadi sudah 1 minggu harus perawatannya masih jadi yang lain sampai urusan pribadi nanti dia ngomong, kamu di situ duduk sambil nyatet untuk cari ABC ini. Jadi kan waktunya banyak untuk berinteraksi dengan suster atau perawatnya. Asik kalau kalian asik kalau kalian sampai sore mungkin di situ. Ya. Saya ketika praktek klinik tidak pernah di ruang instalasi gizi kecuali mau konsul aja. Sebagian itu dipaksa. Nanti perawatnya bawa apa sih? Oh ya, saya nggak bawa apa-apa. Ini cuma menerima. Oke dokter, tiba-tiba visitor, saya dapat informasi. Tapi kalau kalian di instalasi terus, kan nggak dapat informasi tentang update dari dokternya. Kalau tiba-tiba ada dokter datang, ada hasil laboratorium yang ditunggu-tunggu tiba-tiba datang, pasiennya tiba-tiba meninggal, tidak diinformasikan. Bapak pasienmu meninggal kan, nggak detail siapa kamu kan gitu. Tiba-tiba ketika bicara, sudah pasien nanti itu bisa jadi. Maka ketika itu terjadi, cemaslah kamu. Apa harus pasien? Jadi sama pasien dan keluarganya. Jadi kalau dia mau kalau berpulang dia mau lagi. Nah 9 kali 9 kali karena dia hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, kalian dianggap sufficient, cukup, adekuat, paling enggak hari ketiga ini. Ini kalau mau meninggal boleh lah, mau pulang juga boleh lah. Kita pasti di dalam rumah sakit digantikan dengan pembiayaan khusus tidak berapa. Dan nggak fresh banget dia datang. Masuk pasien pun kan nggak bisa kayak gitu. Jadi dia sudah di situ duluan sebelum kamu masuk. Artinya 3 harimu itu bisa jadi 4 hari atau 5 harinya beliau. Jadi dia wajar dia pulang. Nah, kalau sudah 7 kali stop, nantinya sudah 7 kali pemberian diet, yang mungkin ganti dietnya, sudah 7 kali. Ini boleh, nggak usah ganti, nggak usah ganti pasien. Lalu hari pertama lagi atau hari kedua, yuk ganti. Itu tidak saya seperti penyimpanan flowing. Sementara ini dari 4 minggu yang saya propose, saya pengen kalian 4 minggu sebenarnya. Seperti UGM itu 5 sampai 6 minggu. Saya 2 bulan. Jadi melontok betul. Pasien jiwa, nah. Konseling pasien jiwa pernah. Bedah pernah. Saya di jiwa itu kan saya di Jepang. Jadi semua pasien insya Allah pernah. Jadi cukup. Ya, walaupun belum cukup. Ya karena update-nya banyak. Di pasien dengan karantina, ketemu pasien dengan TBC HIV, pernah harus konseling pasien TBC HIV jadi pakai hazmat full. Keluarnya harus langsung semprot mandi. Kalian mungkin akan agak sedikit ada limitasi. Ya, nanti akan ada 2 minggu dibagi menjadi 2.
Minggu pertama, hari pertama, Senin, wajib. Isinya orientasi. Ngapain? Ya kamu dikenalin. Secara rumah sakit. Ya orientasi pertama dulu. Pasti Pak. Jadi kalian dikenalkan order Google. Ceritain suster-suster perjalanan dari Batavia, Jogja, saya juga ke Banjuran yang sepeda. Ceritain sampai jadi kita rumah sakitnya itu pasti. Saya sudah wanti-wanti tidak boleh ada yang rambut digerai kayak Jessica dan ya potong pendek, gundul. Ya, nah kecuali kan kamu kayak punya minta, belum masih bisa. Yang lain harus mati. Rumah sakit tidak melihat rambut siang. Tidak mungkin. Ya, ketika vaksin akan kelihatan betul. Deodoran. Ini jadi masalah kronis yang sering. Iya Pak, Kalian kuliah Pak bisa sekali ngomong itu Pak? Iya. Fokus penilaian. Tadi Senin orientasi sekaligus pemberian kasus. Setelah orientasinya Pak, penjadwalan paling orientasi, terus nanti jadwal. Jadwal kenapa? Karena nanti misal satu baris depan ini di rumah sakit A, gitu. Nah, akan di shifting. Sera kamu berangkat pagi, Intan kamu berangkat shift siang, dan yang lain nanti silakan nanti shift sore. Kapan pagi, siang, sore, rumah sakit beda-beda. Itulah kenapa saya ngomong kalian tidak akan punya peer, tidak akan punya, akan ketemu sama kita itu mungkin ketika mau pulang atau jam makan aja. Nah, makannya apa namanya mungkin akan kembali ke tempat sendiri. Tapi setelah itu harus pindah lagi dan tidak mungkin kamu dipaksa, tidak mungkin, pasti paksa. Jadi ke depan akan betul-betul mati. Ya. Orientasi sama jadwal, terus sama pembagian kasus. Kasus besar. Kasus besar itu tipikalnya adalah harus dimulai 3 hari, ada intervensi berupa diet, ada intervensi berupa edukasi. Wajib. Ya, jadi dikasih intervensi. Karena kamu ngasih intervensi, kan harus dimulai intervensimu. 3 hari ngasih makan, 3 hari dimulai. Gitu ya. Terus karena besar atau mendalam, kalau kayak mendalam, kalau dikutip kasus besar. Karena harus menyusun laporan dan kemudian ini akan dipresentasikan. Dalam 2 minggu cukup sekali aja, 1 kali aja kasusnya. Kasus mendalamnya cukup 1 aja, cukup 1. Apa, di mana, siapa itu tanggung jawab si A-nya. Jadi nanti saya kamu akan dikasih kasus besar di bangsal ini. Kasusnya siapa itu? Bapak siapa? Nggak tahu, tapi di bangsal ini. Intan nanti di bangsal ini. Jadi pasti akan beda kasus. Itu ya. Tipikal kasus besar biasanya akan dianalisis sama si A-nya, dia tidak mungkin dirawat 1-2 hari aja. Prosesnya atau kedepannya sudah dibuka, dia akan agak lama. Jadi akan dicari pasien yang menetapnya cukup lama biar bisa diamati 3 hari. Ya, yuk. Hanya berkendak kan tidak tahu kalau dia meninggal duluan, pulang duluan kan nggak ngerti. Atau rujuk kita juga nggak ngerti dia dirujuk kemana. Tapi sudah diupayakan, ya. Makanya saya minta tidak di panti ini atau panti Nugroho. Biasanya enggak. Hilang pasien. Ini nanti bikin laporan dari usulan gizinya sampai
intervensinya sampai monitoringnya, terus kasus-kasusnya pengajiannya dan yang gitu ya, panjang ya nanti ekskripsi ya, sendiri. Nah, selain kasus besar, di sini akan ada kasus kecil. Setiap bangsa minimal 3. Karena 2 bangsa ada kasus besar. Kasus kecil ngapain? Seperti kita selama ini bikin antibody. Kasus kecil ada namanya kasus kecil, misalnya mendalam apa? Rawat jalan, rawat inapnya, ada kasus kecilnya. Rawat jalannya tidak benar. Karena kalian akan mendapatkan ini tidak usah monet. Kasus kecil tidak usah kasih intervensi. Kasus kecil tidak usah bikin laporan presentasi. Tapi kasus kecil ini juga sama aja sebenarnya ada NCP-nya ya. Kasus kecil hanya membuat NCP-nya saja, NCP-nya saja. Nah, assessment kan jelas, diagnosis kan juga jelas. Nah, IMA-nya itu cuma rencana. Jadi di form 4C tadi yang cuma 1 lembar. Ya, kalau sudah dibuat form 4C sudah terisi, kalian foto atau kalian scan. Itulah yang dilaporkan. Saya punya kasus kecil 10. Mana? Maka ada 4 form. 4C-nya ada 10 lembar. Gitu ya. Tapi tidak melakukan intervensi. Ini fokus intervensinya. Ya, di sini. Nah, minimal dari bangsal, karena di sini ada 2 bangsal, dari sini 3 bangsal, di sini 3 pasien, 3 pasien. Minimal. Maka kalau tadi saya bilang, wah kasus mendalam saya kan sudah datang dari Senin nih, atau dari Selasa pagi. Pengennya buru-buru ke situ tahu untuk pengajian dan ambil data tahu. Tapi kalau dia tidur, gimana? Ya sudah jangan diurusin. Wong lagi tidur kok. Yang penting ABC-nya kena dulu kok. Gitu kan? Kan tadi sudah disampaikan utamakan dulu yang ABC-nya ini. Kalau dia pastinya nanti tidak bisa dikaji untuk dia dari. Nah, ketika ABC-nya sudah clear, sudah selesai, sudah lengkap di berkasmu, tidak ada data lagi yang bisa ditulis, tapi pasiennya masih belum bisa ditemui, maka move ke kasus-kasus kecilnya. Saya pindah ke pasar. Besarnya deh. Kan kasus kecil juga yang harus ditangani, tapi nggak kasih intervensi. Gitu. Jadi nanti konsultasi sama si A-nya, saya dapat kasus kecilnya 3 di bangsal ini, selain kasus besar, maka di bangsal ini saya pulangan 4 minimal, kan gitu tuh. Kasus besar 1, kasus kecilnya 3. Maka kalian pindah. Ya tadi kan ke sini Caroline jadi kasus besar saya contohnya. Saya pindah ke satu bangsal tuh, tapi ke ruangan yang sini ke bed. Karena satu ruangan bisa jadi 2-3 pasien. Ke sini juga. Mengkaji. Pasien atas nama inisial S gitu toh, usia 25. Usia 22, kondisi gini-gini. Saya mengkaji secara seperti ini. Gitu toh. Kalau sudah saya moving ke sini. Katanya kan baru 1. Pasien atas nama I. Dikasih datanya. Saya dapat tuh datanya 1 lembar gitu tuh. Waktu sudah jam makan siang, saya makan aja, nggak usah sok-sokan gali-gali data. Tapi biasanya kalau interest enak tuh, karena pasien ini kok saya nggak dikunjungi masnya atau mbaknya gitu. Lagi kan, karena setiap pasien kan harus dikunjungi ahli gizi. Dia berhak, tapi kan ahli gizi selama ini nggak bisa kayak gitu. Ahli gizinya cuma 1, pasiennya banyak. Setiap hari harus dimonitor dan dikunjungi. Maka banyak yang tidak terawat. Maka kalian nambal kekurangan itu. Nggak disuruh, ya nggak apa-apa. Kan minimal 3. Lebih banyak kan lebih bagus. Saya juga nggak akan
Paling kamu 10, yang lain saya nyuruh 3. Saya nggak akan hargai keringat usaha yang kalian tulis. Sampai semua pasien sembuh bangsa kalau bisa semua. Dengan masa baru berapa bulan ke rumah sakit kemarin? 3 bulan. Berapa pasien? 100. 3 bulan. Itu bukan berarti Ipan cuma dikunjungi sekali, Dok. Maaf ya. Enggak. Hari berikutnya kan dikunjungi lagi untuk mana? Sampai dia pulang. Itulah ahli gizi kayak gitu. Seperti dokter kan juga cuma sekali doang. Gitu ya. Nah, kertasmu tadi, apakah sudah valid itu betul diagnosis dan yang lainnya? Kan belum tentu toh. Kertasmu itulah dikonsultasikan ke saya atau ke ahli gizinya. Bu, Pak, tadi saya sudah mengkaji membuat NCP untuk di bangsal maternitas ini. Semuanya toh. Nanti ahli gizi akan ngecek, oh ya diagnosisnya betul, oh ya gitu. Mbak, Mas, saya pakai kertasmu ya. Jadi dia nggak perlu ngecek lagi. Saya pakai kertasmu, oke. Tapi kalau di rumah sakit Panti Rapih sudah bisa input ya RM-nya kita tahu. Nah, maka nanti setelah sesi ambil data di pagi hari sampai jam 11, jam 12 itu, kalian makan, siang hari input gitu, siang hari input ke sistem. Kalau sudah, boleh pulang. Nah, ahli gizinya boleh karena ada password-passwordnya khusus, ada kredensial khusus untuk menuliskan. Maka dari itu kertasnya tadi saya bilang ahli gizinya mungkin saya pakai kertasmu ya, sudah betul. Jadi tidak perlu dia ke lapangan lagi, kecuali cross check aja. Kalian cuma dikasih tahu ini loh caranya nginput, ini loh caranya sistem IR, elektronik rekam medisnya. Gitu ya. Kamu lihat pergerakan update datanya juga dari IRM. Kalau rumah sakit tersebut sudah pakai rekam medis elektronik. Kalau belum ya pakai kertas. Tabel debu. Gitu ya. Nanti teman-teman dua bangsal. Bangsalnya pilihannya, oh sorry, ada satu lagi. Kalau UGM rawat inap, rawat jalan, ini dua-duanya kan rawat inap tuh. Mas, yang rawat jalan. Kalau rawat jalan, intervensinya berupa pemberian atau konseling. Tidak ngasih diet. Kalau ini kan ngasih diet. Nah, rawat jalan nanti bisa pilih apakah di klinik hati, apakah di poligisi. Bahkan kalau di Panti Rapih ada klinik obes, ada klinik ibu hamil, ada klinik ibu menyusui. Jadi yang datang orang-orang dengan keluhan menyusui, muda, ibu muda, sakit. Kalian datang ke situ ngasih edukasi. Formnya tetap sama form 4C, tapi kan permasalahannya berbeda dengan pasien yang inpasien. Jadi kalau pasien perawat jalan, jadi di sini tiga. Rawat jalan ini gabung di antaranya. Kamu boleh rawat jalan di sini. Ambilnya satu saja, cukup satu pasien. Atau sibuk saya mau kasus mendalam dulu, boleh di sini. Boleh di sini, boleh di sini. Minggu pertama atau minggu kedua, monggo. Nanti akan ngasih edukasi sekali aja. Tapi semua bentuk kerja kalian harus didokumentasikan dalam bentuk laporan misalnya kalau misalnya edukasi ada laporan edukasinya gitu. Itu mungkin ada leaflet yang digunakan. Nggak usah sibuk-sibuk bikin leaflet. Kalian bukan gizi masyarakat. Kalau gizi masyarakat bikin leaflet. Saya dulu bikin leaflet. Tapi ini gizi klinik leafletnya sudah ada di rumah sakit. Tinggal kamu kalau ke rumah sakit nanti akan diminta, Mbak besok ke Bangsal HD ya. Kan berarti leafletnya bawa leaflet HD. Semua darah gitu tuh. Leaflet HD. Oh ini, saya ambil satu. Bawa sama DKP. DBMP. Luka sama leaflet. Berbekal dua itu datang ke pasien HD. Banyak banget pasien HD-nya gitu. Pilih salah satunya. Misalnya ini. Konseling. Nanti didokumentasikan lembar asuhan gizinya. Hanya itu saja.
Terus nanti di minggu terakhir ini, kan di sini isinya 6 hari, di sini isinya 6 hari. Nanti di hari Jumat, di hari Sabtu, kita akan presentasi. Situlah saya dan Ibu Ruth sama si A-nya akan memberikan penilaian dari kalian. Pantas atau tidak pantas, perlu ulang atau tidak ulang, bagaimana kompetensimu memahami ini semua. Pertanggungjawabanmu gimana? Khususnya di sini, yang kasus besar ini. Kasus kecil enggak, kasus kecil cuma untuk harian saja, kasus harian. Kasus harian. Bisa dipahami? Nah, itu karena kerja kalian. Ya, Panum salah satunya mengenalkan ini. Biar kalian besok enggak kikuk. Tapi besok sebelum praktek, kan ada penjelasan lagi. Dari saya, Bulut, dan dari si ID. Mungkin di Zoom, karena rumah sakitnya mungkin banyak, nanti akan dijelaskan di Zoom. Kinerjanya kayak gitu. Please jangan disamakan dengan PGI atau PGM. Karena kompetensinya mungkin sama, tapi cara mencapai kompetensinya agak beda. Di sini mandiri semua. Dan yang disebut, karena pelayanan gizi perlu ada penelitian ya Pak Raja. Berupa penelitian, penelitiannya kita ini. Kamu mengkaji masalah, memberikan solusi, sama dilihat monitoring. Ini penelitian. Maka diminta katanya sekuensi. Di PGM ada penelitian juga dalam cara mengkaji masalah di masyarakat, ngasih intervensi apa, hasilnya gimana, kan gitu. Di PGI juga sama, ada masalah hal CCP apa nih misalnya, untuk pembuatan menu makan siang, misalnya menu diabetes makan siang 1.700 kalori, kan gitu. Mana yang jadi CCP dari 11 langkah itu terus dikaji, diteliti. Tapi kelompok, saya nggak tahu kelompok apa individu. Kalau ini individu, itu. Oke. Terus pangsalnya. Pangsalnya nanti ada 5 pilihan. Yang pertama adalah maternitas. Ketemu ibu hamil, ibu komplikasi kehamilan, ibu nanti mungkin kasus-kasusnya hiperemesis, muntah-muntah terus, nggak mau makan, atau bahkan mungkin bayinya bermasalah, kandungannya bermasalah. Terus kemudian ada bangsal penyakit dalam, semua jenis penyakit ada di situ. Mungkin di situ juga nanti ada keluhan permasalahan terkait dengan bedah, pre-bedah atau pasca bedah, itu gabung penyakit dalam biasanya. Terus juga ada bangsal namanya bangsal kritis. Di bangsal kritis nanti tanggal 18 akan ada materi kuliah pendalaman dan penguatan. Kalau mau ikut tidak apa-apa, hari Sabtu jam 8, jam 9 pagi. Ini offline di sini. Materinya masuk memberikan penjelasan penyakit kritis. Di penyakit kritis nanti kalau di Pak terapi akan terdiri dari 2 lantai. Penyakit kritis ada yang namanya IMC, yang namanya ICU sama IMC. Intermediate care sama critical care. ICC, critical care unit. Intensive critical care unit. Jadi orang-orang yang jatuh dari kelapa, kecelakaan, kena stroke, kena bacok, dan yang lain yang nggak sadar. Yang makanannya bisa jadi total parenteral, bisa jadi cuma netral, kombinasi seperti itu. Tapi jelas penyakit kritis tidak sadar ketika di ICU, dan kalian akan di situ. Oke? Oke? Ya, dari 1 minggu ini bertahap di ICU dulu 3 hari, berikutnya naik ke lantai 2. Ya, ini kalau saya bicara nanti namanya intermediate care. Mereka yang dari penyakit kritis terus sudah agak pulih, tapi belum sepenuhnya oke, gitu ya. Mereka sudah bisa melek, sudah bisa gerak-gerak, sudah bisa makan sering minimal. Namanya intermediate care. Nah dari intermediate care dia baru ke bangsal umum. Kecelakaan koma 1 minggu di ICU. Habis itu dia mulai sadar, kedap-kedip gitu kan.
Nah, kemudian IMC. 3 hari 4 hari kok semakin stabil, baru ke bangsalnya kita. Gitu ya. Itu alurnya seperti itu. Nah, yang kritis adalah satu lagi. Oh, mungkin ke bangsal infeksi atau karantina. Kalau di Banjarmasin ada di EG. 4 atau 6. Dua. Yang ada ruang kacanya sendiri itu di tengah. Oh, enggak. Oke, jadi ada bangsal infeksius di situ karantina. Penyakit-penyakitnya rata-rata infeksius, eh, apa namanya, karena pernapasan, barangkali anti COVID masih ada COVID, TBC, HIV, apalagi ya, pneumokokus. Pokoknya isinya di situ orang yang batuk-batuk semua, terus berpenyakitan semua, kurus-kurus gitu. Nah, kalian ke situ tuh. Ya nggak apa-apa, ya. Yang penting rasa sok-sokan. Artinya kalau disuruh pakai hazmat full ya pakai hazmat full, mencatat pakai, lu gimana mencatatnya? Ya kan kamu nggak perlu mencatat sama pasien itu tuh. Nah, bolpenmu harus semprot-semprot nanti. Luntur semua catatan. Itu tuh diingat aja. Kan tanya tuh sama pasiennya diingat. Saran saya, yang namanya wawancara 1 kali 2 kali mungkin kamu masih pakai form. Setelah itu sudah lepas formnya, karena sudah hafal apa yang mau ditanyain. Keluar dari ruangan langsung catat semuanya, biar nggak lupa. Ya. Terus satu lagi, ada yang maternitas itu gabung sama anak, tapi ada yang maternitas itu terpisah dari anak. Kasus anak. Ini bentar lagi musim hujan sudah mau masuk. Pasiennya anak itu biasanya malaria, DB, terus febris, panas ya. Terus anak itu apa nih? Itu sih paling gizi buruk, ragelemangan itu, terus ada yang belum datang kan? Kok di sini ada Zoom? Gabriela, Karinda, Federica, Clara, Chelsea, saha iya teh? Dipakai sih. Oh, ada kuliah. Oke, oke, oke. Saya tak keluar dari Zoom.